Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family. Bertemu kembali dengan saya dalam renungan Soul Generation. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari ini kalau kami boleh buka mata. Dan kami mau sebentar sebelum beraktivitas kami mau dengarkan renungan, biar ini menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini renungan saya beri judul Dengarkanlah Suaraku. Suara siapa? Suara Tuhan. Perkara mendengar bukanlah perkara yang susah karena kita diberikan telinga sama Tuhan untuk mendengar. Tetapi perihal perkara mendengarkan itu adalah suatu keikhlasan hati ketika kita mau untuk melakukan apa yang telah kita dengar. Perbedaan kata mendengar dan mendengarkan adalah mendengar itu prosesnya pasif, gak disengaja, dan karena ada sensori di telinga kita bisa merasakan suara. Sedangkan mendengarkan itu adalah mendengar dengan sepenuh hati atau prosesnya aktif dan disengaja yang melibatkan pemahaman kata-kata dan suatu dari suara yang kita dengar. Pagi ini saya sempat berpikir apa sih yang mau saya bawain tadinya, karena saya ada beberapa tema, tetapi ketika saya di tempat saya bekerja itu saya tanya Tuhan, maksudnya saya berdiam diri, iya Tuhan kasih tahu saya, ya ini kamu harus dengarkan suaraku, dengarkanlah suaraku. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian itu udah sering dengar suara Tuhan. Dari mana? Ya, dengar suara Tuhan itu kita bisa dengar dari pada saat kita dengar renungan firman Tuhan setiap hari, pada saat kita baca firman setiap hari, atau pada saat kita berdoa. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kita mendengarkan ketika Tuhan berbicara? Bukan masalah mendengar, tetapi apakah kita mendengarkan ketika Tuhan berbicara gitu loh. Karena di zaman sekarang ini banyak anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan dibuat sibuk. Sehingga ketika dibuat sibuk, jadi ketika mereka melakukan segala sesuatunya itu hanya sekedar rutinitas. Baca firman rutinitas, berdoa rutinitas, bahkan mungkin ibadah kadang-kadang sebagai rutinitas juga. Sehingga karena rutinitas, tanpa ketika mereka bilang mereka melakukan itu biasa aja, ya itu akhirnya tanpa mau, sebenarnya mereka tuh nggak mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan gitu loh. Jadi beda konsep antara mendengar dan mendengarkan. Nah, jadi bahaya yang sedang mengintai setiap anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan ketika mereka tidak mendengarkan suara Tuhan ketika Tuhan berbicara adalah, pertama, akan terjadinya namanya pembenaran akan diri sendiri. Jadi ketika pembenaran akan diri sendiri itu mulai muncul di setiap pribadi, maka akan terjadinya banyak ahli Farisi di gereja. Jadi itu yang menjadi patokan mereka. Oh, menurut saya benar. Menurut dia benar. Akhirnya ya chaos di gereja ataupun di lingkungan yang dimana banyak anak-anak Tuhan yang katanya anak-anak Tuhan, tanpa mereka mendengarkan apa yang mau Tuhan kerjakan atas hidup mereka. Jadi bahaya yang mengintai yaitu pembenaran akan diri sendiri, Bapak Ibu. Dan yang kedua, biarlah pagi ini ketika kita mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, ada beberapa efek ketika kita mau belajar dengerin suara Tuhan. Pertama, ketika kita dengarkan suara Tuhan, kita akan tahu Tuhan maunya kita buat apa dan kepada siapa dan caranya bagaimana ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, kita nggak akan mudah menghakimi, Bapak Ibu. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita nggak akan mudah yang gampang, lu salah, cara lu salah. Itu nggak gampang banget, karena kita tahu porsi kita bagaimana. Yang ketiga, kita nggak akan mudah kecewa. Karena di zaman sekarang ini kata kecewa itu terlalu murah.
nggak sesuai dengan ekspektasi kita, kita kecewa. Sebenarnya Tuhan maunya kita tuh dengerin Tuhan. Karena ketika kita dengerin Tuhan, intinya semua Tuhan sudah atur. Firman Tuhan saya ambil dalam Ibrani 4 ayat 7. Dikatakan bahwa judul perikopnya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Tapi saya ambil ayat ini di ayat 7 dikatakan, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Baiklah, pagi ini ketika Bapak Ibu sebelum memasuki masa-masa kesibukan, belajarlah untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena judulnya hari ini adalah dengarkanlah suaraku. Jangan dengarkan suara orang lain, jangan dengarkan suara pembisik-pembisik yang gak jelas. Karena ketika kita mendengarkan hal-hal yang mendengarkan bukan suara Tuhan, hal-hal negatif itu selalu nempel Bapak Ibu. Tapi ketika kita belajar mendengarkan suara Tuhan, kita tahu jelas Tuhan mau bawa kemana, kita tahu jelas apa yang mau Tuhan buat kita, apa yang harus kita buat sesama kita. Yakin dan percaya bahwa itu adalah menjadi penuntun hidup kita sepanjang hari ini. Biarlah pagi hari ini kiranya firman ini boleh menjadi rema, boleh menjadi satu kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur buat semua yang Tuhan sampaikan hari ini. Kami mau pastikan pada pagi hari ini kami menerima message yang dari Tuhan, bahwa kami hanya mau mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar, kami tahu apa yang harus kami perbuat, kami tahu apa yang harus kami katakan, apa yang harus kami perbuat, apa yang harus kami pikirkan. Kami percaya di situ ada kuasa-Mu yang bekerja. Berkati buat setiap hamba-hamba Tuhan, berkati buat setiap para pelayan-Mu, berkati buat setiap jemaat Sword Generation, baik pun yang lain yang menonton YouTube ini. Kami percaya ada kuasa dan urapan-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.